Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmunya Allah, untuk belajar ilmunya Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa nantinya pelajaran bisa bermanfaat dan diberi kelancaran. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, mudah-mudahan pelajaran nantinya diberi manfaat, diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yang judul materinya yaitu bab tentang kurban. Mungkin adik-adik semua itu sudah paham masalah kurban. Jadi kurban ini identik dengan nantinya dengan kambing, dengan sapi, dengan onta. Akan tetapi di antara para adik-adik ini mungkin ada yang belum mengerti tentang arti dari kurban. Kurban sendiri yaitu berasal dari kata koroba yakrobu kurban. Jadi dari kata koroba yang artinya dekat atau mendekat. Nah, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, kurban yaitu menyembelih hewan yang sudah ditentukan oleh syariat pada waktu tertentu, yang mana dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu dalam secara istilah. Jadi kurban itu bermakna menyembelih hewan. Hewan yang apa? Hewan yang sudah ditentukan. Hewan yang sudah ditentukan apa aja? Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga onta, yang keempat ada kerbau. Jadi hewan-hewan tersebut ketika sudah memasuki masa kurban itu disembelih. Jadi seperti itu. Itu tadi pengertian pengertian kurban secara bahasa ataupun secara istilah. Adapun dalil yang menganjurkan kita untuk berkorban yaitu di surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini dalil anjuran untuk berkorban. Ada lagi dalil yang lain yaitu dalil yang lain dari hadis yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya jika sudah mampu kalian untuk berkorban maka berkorbanlah. Akan tetapi kalau dia sudah mampu dan tidak berkorban maka dia itu diharamkan untuk mendekati tempat sholat. Jadi jikalau dari adik-adik semua, dari sanak famili kita, dari teman-teman kita itu mampu untuk mengeluarkan kurban, mampu untuk membeli hewan kurban, semisal membeli sapi, membeli kambing, itu sudah mampu kita. Akan tetapi tidak kurban. Nah, menurut hadis ini tidak boleh mendekati daripada tempat-tempat ibadah Islam. Jadi jika mampu langsung saja beli kambing, beli onta, beli sapi. Kalau di sini kan tidak ada onta, jadi ya antara kambing dan sapi. Hukum daripada berkorban ini yaitu sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad ini sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan banget, hampir mendekati wajib. Jadi setiap anggota keluarga itu
mempunyai kewajiban untuk berkorban. Jadi sunnah muakkad harus dilakukan. Satu keluarga itu satu semisal gitu loh. Untuk menghilangkan daripada kesunatan tersebut. Jadi semisal keluarga ini ada satu, menyembelih satu kambingnya untuk satu orang itu minimal lah gitu. Ya kalau bisa nanti satu keluarga disembelihkan sapi gitu. Kalau sapi itu untuk 7 orang, kalau kambing itu untuk satu orang. Itu seperti itu. Jadi seperti itu hukum berkorban itu sunnah muakkad, sunnah yang diperkuat, hampir mendekati wajib. Dan kalian harus tahu latar belakang latar belakang korban ini historisnya kok bisa setiap tahun umat Islam itu harus berkorban. Nah, ini ternyata dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai anak namanya Nabi Ismail dari ibu Hajar, dari Siti Hajar. Dari situ Nabi Ibrahim ini mimpi. Di dalam mimpinya diisyaratkan suruh membunuh daripada anaknya yang bernama Nabi Ismail. Akhirnya mimpi ini tidak terjadi satu kali, akan tetapi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberanikan diri menyampaikan hasil mimpinya kepada anaknya. Wahai anakku, aku telah bermimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah bermimpi. Di dalam mimpiku itu mengisyaratkan untuk menyembelih anakmu, untuk menyembelih kamu. Kalaupun katanya Nabi Ismail, kalaupun itu mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menganjurkan engkau wahai ayahku untuk menyembelihku, maka laksanakanlah. Bagaimana besar hatinya Nabi Ismail ketika mendengar seperti itu. Nabi Ismail malah mendukung ayahnya untuk membunuhnya. Seperti itu. Jadi akhirnya negosiasi dengan anak dan bapak, langsung pergi ke bukit. Sampai di sana Nabi Ismail sudah dibawakan kapak oleh ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Sebenarnya kalau ayah ini sudah tidak tega mau membunuh anak, sudah tidak cuma ini perintah di dalam mimpi tersebut, mau tidak mau harus dijalankan. Akhirnya diambil kapak tersebut, bilang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sudah siapkah engkau? Sudah siap wahai ayahku. Akhirnya langsung kapak itu ditaruh di lehernya Nabi Ismail. Karena itu belum ada izin Allah, maka kapak tersebut tidak mampu memutus daripada leher Nabi Ismail. Sampai 3 kali masih tidak putus ini leher Nabi Ismail. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti itu semua dengan kambing, dengan domba. Akhirnya tercetuslah setiap tahun sekali itu diadakan penyembelihan hewan kurban. Tidak bisa bayangkan kita, semisal kapaknya Nabi Ibrahim ini bisa memutuskan lehernya Nabi Ismail, maka setiap tahun itu ada korban anak. Bagaimana kalau hal seperti itu terjadi? Tapi itu semua tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat kasih sayang terhadap hambanya. Maka diganti dengan domba. Tiap tahun itu menyembelih domba setiap umat Islam, muslimin maupun muslimat. Jadi seperti itu kronologis cerita kita itu berkorban sampai saat ini dan sampai yaumil kiamah nantinya. Seperti itu cerita-cerita historis daripada kita berkorban. Maknanya di sini artinya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cinta kita terhadap diri kita, terhadap sesuatu yang kita cintai. Anak itu merupakan aset yang berharga bagi orang tua. Nah, itu pengen mengetes bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah dia rela membunuh anaknya demi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat.
Allah Subhanahu wa taala kasih sayang sehingga mengganti lehernya Nabi Ismail ini dengan domba. Jadi seperti itu historis daripada penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan pada setiap tahun sekali. Jadi seperti itu pembagian hewan kurban. Ingat, pembagian hewan kurban ini dagingnya masih mentah, disetorkan ke orang-orang. Siapa saja menerima, apakah orang kaya juga menerima? Iya, tidak apa-apa orang kaya menerimanya, karena tidak bukan sodakoh. Kalau sodakoh, kalau zakat, ini kan 8 golongan. Kalau kurban ini terlepas dari itu semua. Jadi orang kaya pun boleh untuk menerima daripada pembagian hewan kurban. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.